Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, dalam satu malam langit yang biru berubah menjadi kelam, suara angin berubah menjadi raungan, dan laut yang biasanya ramah berubah menjadi monster yang menelan daratan badai. Melissa datang tanpa banyak peringatan seperti amarah yang telah lama disimpan bumi, kini menuntut manusia untuk mendengar kembali bahasa alam yang mereka abaikan. Selama ini namun di balik bencana besar itu tersembunyi kisah manusia yang luar biasa. Kisah tentang keteguhan, iman, dan kekuatan hati yang tak bisa diruntuhkan bahkan oleh badai sebesar apapun. Sebelum kita melangkah lebih dalam, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar pesan penuh hikmah ini bisa sampai ke lebih banyak hati yang haus makna. Karena hari ini Jejak Hikmah tidak hanya menceritakan badai yang meluluh lantakkan Jamaika, tetapi juga badai yang mengguncang kesadaran manusia di seluruh dunia. Mari kita buka mata dan hati untuk melihat bukan hanya kehancuran yang terjadi di luar, tetapi juga badai yang perlahan melanda di dalam diri kita sendiri. Langit Jamaika hari itu tampak biasa saja, biru lembut dan penuh cahaya matahari, namun udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin yang biasanya lembut kini membawa bisikan yang ganjil, seolah ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Alam nelayan di pantai mulai memandang laut dengan cemas. Ombak berubah arah dan burung-burung terbang rendah mencari perlindungan. Namun seperti manusia pada umumnya, banyak yang masih menertawakan tanda-tanda itu karena ketenangan sering membuat orang buta terhadap bahaya yang akan datang di Rumirama. Warga mulai terdengar doa yang lirih dan percakapan penuh kesem. Mesona Nakonok bertanya kepada orang tuanya, apa itu badai dan mengapa laut terlihat marah. Mereka tidak tahu bahwa dalam hitungan jam dunia mereka akan berubah selamanya, dan kehidupan yang mereka kenal akan hanyut bersama gelombang yang sedang mendekat badai. Melissa sudah lahir di laut lepas dan kini tengah berjalan menuju Jamaika membawa kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sore menjelang malam dan langit mulai kehilangan warnanya. Awan hitam menggulung seperti kain tebal yang menutupi seluruh pulau, dan suara angin berubah menjadi jeritan panjang yang mengguncang hati. Satu persatu rumah mulai roboh, suara kaca pecah bercampur dengan tangisan dan teriakan bumi. Bergetar air naik ke daratan dan langit seolah menumpahkan seluruh isinya tanpa ampun. Orang-orang berlari mencari perlindungan, namun tidak semua sempat. Mereka yang berdoa kini melakukannya sambil memegang erat tangan orang yang mereka cintai. Doa yang biasanya tenang kini keluar dengan air mata. Doa yang bukan sekadar ucapan, tapi teriakan jiwa yang meminta belas kasihan. Malam itu Jamaika tenggelam, bukan hanya dalam air, tapi juga dalam ketakutan yang tak pernah mereka bayangkan. Di antara suara hujan dan angin, ada anak-anak yang menangis mencari ibunya. Ada orang tua yang menatap langit dengan pasrah dan berkata, hanya Tuhan yang tahu akhir dari malam ini, dan memang hanya Tuhan yang tahu siapa yang akan bertahan hingga pagi datang. Ketika badai mencapai puncaknya, seluruh pulau seperti terhapus dari peta listrik. Padam, sinyal hilang, dan komunikasi terputus. Sepenuhnya gelap menelan segalanya. Tidak ada cahaya, tidak ada kabar, hanya suara hujan deras dan angin yang meraung tanpa henti. Namun di balik kegelapan itu ada sesuatu yang perlahan menyala, yaitu kekuatan manusia untuk saling menjaga. Di tengah rumah yang hancur, sebagian warga memilih tidak lari. Mereka membuka pintu bagi tetangga yang kehilangan tempat bernong. Ibu-ibu memeluk anak-anak yang bukan anak mereka, dan para ayah mengorbankan tubuh mereka sebagai perisai dari serpihan kayu yang berterbangan. Di saat itulah manusia menjadi lebih manusia. Di saat bencana meruntuhkan segalanya, malam itu Jamaika berubah menjadi satu keluarga besar yang berdoa dalam kegelapan. Tidak ada yang tahu kapan badai ini akan berhenti, tapi mereka tahu satu hal, bahwa mereka tidak boleh berhenti berharap, karena harapan adalah satu-satunya api kecil yang bisa bertahan bahkan di tengah amukan angin. Ketika badai akhirnya pergi, pagi datang tanpa suara. Langit kembali biru, tapi bumi hancur. Tidak ada yang tersisa selain reruntuhan dan kenangan laut yang dulu menjadi sumber kehidupan, kini menjadi pengingat tentang kekuatan alam yang tak bisa dilawan. Jamaika berdiri di atas tanah yang basah dan hati yang remuk. Namun di sana juga lahir tekad baru untuk tidak menyerah horeng korang.
keluar dari tempat perlindungan mereka. Dengan langkah gemetar mereka, mencari anggota keluarga memanggil nama-nama dengan suara yang parau beberapa, menemukan orang yang mereka cari dalam keadaan tak bernyawa. Namun banyak pula yang masih hidup, meski terluka tangisan. Dan pelukan memenuhi udara yang kini dipenuhi aroma lumpur dan garam hari itu. Jamaika tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan rasa aman. Namun dari kehilangan itu, tumbuh sesuatu yang indah, yaitu kesadaran akan arti kebersamaan dan keajaiban. Dari rasa syukur, meski dalam kesedihan masjid, gereja, dan kuil dibuka tanpa batas, semua orang diterima tanpa memandang agama atau warna. Kulit doa-doa bergema dari berbagai arah memecah keheningan yang menyesakkan dada. Tidak ada lagi perbedaan, semua bersatu di bawah langit yang sama, memohon hal yang sama, kekuatan dan ketenangan badai. Malisa mungkin telah menghancurkan bangunan, tapi tidak bisa menghancurkan keimanan yang tumbuh di hati mereka. Dari tanah yang masih basah, mereka belajar arti keteguhan bahwa manusia bisa kehilangan segalanya, namun tidak boleh kehilangan rasa kemanusiaan mereka yang selamat. Tidak menyimpan kebanggaan, tapi rasa tanggung jawab untuk membantu mereka yang menderita. Dan dalam setiap tangan yang menolong, ada doa yang dayam-dayam naik ke langit. Hari itu, Jamaika tidak lagi hanya sebuah negara, tetapi simbol dari harapan yang lahir dari kehancuran hari-hari. Berikutnya bukanlah akhir, tapi awal perjuangan baru. Air masih menggenang, penyakit mulai muncul, dan rasa lelah mulai menggerogoti tubuh. Namun semangat manusia Jamaika tidak pudar. Mereka bekerja bersama tanpa pamrih, tanpa lelah, tanpa rasa takut. Anak-anak membantu membawa air, para ibu menyiapkan makanan sederhana, dan para ayah memperbaiki rumah. Meski dengan alat seadanya, setiap langkah kecil mereka adalah bentuk keteguhan yang luar biasa. Mereka tidak menunggu bantuan besar datang, karena mereka tahu bahwa perubahan harus dimulai dari tangan sendiri. Kehancuran yang mereka alami justru membuat mereka lebih kuat dan lebih bersatu. Dan dari reruntuhan itu, lahirlah keberanian yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Para ilmuwan datang meneliti sisa badai, mencari penyebab, dan menghitung kerugian. Namun, para ulama melihat lebih dalam. Mereka berkata, badai bukan sekadar fenomena, tapi bahasa Tuhan yang ingin didengar manusia. Alam berbicara dengan cara yang keras, agar manusia mau berhenti sejenak dan merenungi apa yang telah mereka lakukan. Setiap angin yang bertiup, setiap pohon yang tumbang, adalah kalimat yang menyampaikan pesan dari langit. Jamaika menjadi cermin bagi dunia bahwa kerusakan alam bukan hanya akibat cuaca, tapi juga akibat keserakahan manusia. Badai Malisa datang seperti guru yang tegas, namun penuh kasih. Ia menghancurkan untuk mengingatkan dan menegur agar manusia kembali sadar. Dan di tengah reruntuhan itu, dunia mulai belajar tentang arti keseimbangan antara teknologi dan tanggung jawab, antara ambisi dan kepedulian. Bantuan mulai datang dari berbagai penjuru dunia. Negara-negara tetangga mengirimkan relawan dan makanan, namun bantuan terbesar datang dari hati manusia yang masih ingin melihat sesama bangkit kembali. Anak-anak Jamaika tersenyum menerima mainan yang dikirim dari negara lain, dan senyum itu menjadi cahaya yang menembus kabut kesedihan dunia. Melihat bagaimana bangsa kecil ini memiliki jiwa yang besar, dan dari cerita mereka dunia belajar bahwa kekuatan tidak selalu datang dari kekuasaan, tapi dari ketulusan dan kebersamaan. Jamaika menjadi bukti bahwa badai bisa menghancurkan segalanya, kecuali cinta. Bulan demi bulan berlalu dan kehidupan mulai kembali. Meski perlahan sekolah dibuka, rumah diperbaiki, pasar mulai ramai, dan musik kembali terdengar di jalanan. Tawa anak-anak kembali menghiasi udara. Meski di antara mereka masih ada luka yang belum sembuh, namun mereka tahu hidup harus berjalan karena badai yang telah berlalu meninggalkan pelajaran yang terlalu berharga untuk dilupakan. Jamaika kini berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai bangsa yang belajar dari penderitaan mereka, menulis kisahnya sendiri, kisah tentang keteguhan iman, tentang harapan yang tak pernah padam, dan tentang cinta yang tetap hidup bahkan di tengah kehancuran. Kini, ketika badai Malisa hanya menjadi kenangan di buku dan berita, Jamaika tidak pernah sama lagi. Setiap kali angin bertiup, mereka tidak lagi takut, tapi mengingat bagaimana mereka pernah selamat. Karena bersatu dan beriman, mereka tahu bahwa badai bukan musuh, tapi guru yang datang membawa pelajaran bahwa dalam setiap kehancuran,
Selalu ada kebangkitan dalam setiap tangis. Selalu ada harapan dan dalam setiap ujian, selalu ada hikmah dunia. Boleh melupakan badai Malisa, tapi Jamaika menyimpannya di hati sebagai pengingat bahwa manusia bisa hancur, tapi tidak boleh kehilangan harapan sahabat. Jejak hikmah badai Malisa telah mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan melawan, tapi pada kemampuan menerima bahwa manusia, sekecil apapun, tetap memiliki kekuatan besar saat ia berserah kepada Tuhannya. Kisah Jamaika bukan sekadar kisah bencana, tapi kisah kebangkitan spiritual yang lahir dari penderitaan, dan semoga setiap badai yang melanda hidup kita juga menjadi jalan menuju keteguhan dan kebijaksanaan. Terima kasih telah menonton Jejak Hikmah. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kisah ini terus hidup di hati banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.